Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Hamidah SPDI dengan NIM 5252110774 sebagai guru kelas MI Darul Ilmi Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Kali ini saya akan mempraktekkan mengajar pembelajaran PKN di kelas 4 dengan tema hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Sebelum berdoa, ada temannya yang bisa memimpin doa? Ayo maju ke depan. Ini aja. Ya, sebelum berdoa, dua tangan saya, jarinya 5. Ku angkat keduanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, Islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Kemana? Ya, semoga yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita sama-sama menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lihat videonya di situ. Siap? Siap. Ini ibadah olahraga, belajar makan sehat bergizi, salat tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sebelum kita mulai pelajaran tentang hak dan kewajiban, siapa yang masih ingat minggu kemarin belajar apa? Ya, kita belajar tentang norma dan aturan. Nah, hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Dari pembelajaran diharapkan kalian bisa membedakan apa itu hak, apa itu kewajiban, dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita menonton videonya dulu. Mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seiring bertumbuh besar, anak akan ditambani dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya. Dampak negatif atau akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang adalah: yang pertama, kehidupan kurang harmonis. Yang kedua, akan menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, banyak tugas tidak terselesaikan. Yang keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, terjadinya konflik dengan orang lain. Sebenarnya banyak sekali teman-teman dampak negatif lainnya ya. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya, tulis
gambar ini ada seorang anak yang membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira ini merupakan kewajiban atau hak ya? Betul, membuang sampah ke tempat sampah itu merupakan kewajiban anak atau kewajiban kita semua sebenarnya ya. Lalu gambar yang kedua ini menggambarkan ada seorang anak yang mendapatkan pelukan hangat dari ibunya. Kira-kira dari posisi anak ini dia melaksanakan kewajibannya atau mendapatkan haknya ya? Ya betul. Dari sisi anak ini berarti anak ini mendapatkan hak dari orang tuanya, yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, setelah melihat ilustrasi dua gambar tadi, kita jadi tahu nih, hak itu apa ya? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman, kita akan mulai pembahasan pertama kita, yaitu mengenai hak anak di rumah. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan waktu bermain dengan orang tuanya. Yang keempat, seorang anak juga berhak mendapatkan makan dan minum. Yang kelima, berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Yang keenam, seorang anak juga berhak mendapatkan atau berhak mengutarakan pendapat kepada orang tuanya. Dan ini merupakan salah satu contoh hak di rumah ya, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban anak di rumah. Yang pertama, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wajib membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, wajib menyayangi anggota keluarga. Yang keempat, wajib mematuhi perintah orang tua. Yang kelima, seorang anak juga wajib belajar dengan izin ketika di rumah ya. Yang keenam, seorang anak wajib menjaga nama baik keluarga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Next, kita ke pembahasan tentang hak anak di sekolah. Banyak sekali teman-teman ya. Antaranya yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan pengetahuan dari guru. Yang kedua, seorang anak atau siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, seorang siswa atau anak berhak mengeluarkan pendapat saat belajar. Yang keempat, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari perundungan. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan ruang kelas yang nyaman. Dan yang keenam, seorang anak berhak mendapatkan nilai dari guru. Seorang siswa atau anak juga memiliki kewajiban ketika di sekolah. Yang pertama, wajib mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Yang ketiga, wajib menghormati guru dan karyawan di sekolah. Yang keempat, seorang siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kelima, seorang siswa atau anak wajib menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya yang keenam, siswa wajib mengerjakan ujian dengan jujur. Dan sebenarnya masih banyak lagi kewajiban-kewajiban seorang siswa atau anak ketika di sekolah. Tidak hanya di rumah dan di sekolah, seorang anak masih hidup bermasyarakat ya kan? Nah, di masyarakat, seorang anak juga memiliki hak. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Yang kedua, berhak menikmati fasilitas umum. Yang ketiga, berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat, seorang anak berhak berteman dengan tetangga. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan masih banyak lagi hak-hak anak ketika di masyarakat. Selain hak, seorang anak juga memiliki kewajiban ketika di masyarakat. Yang pertama, seorang anak wajib mematuhi aturan di masyarakat. Yang kedua, wajib menjaga fasilitas umum. Yang ketiga, wajib hidup rukun dengan orang lain. Yang keempat, wajib berbuat baik kepada tetangga. Dan yang kelima, wajib menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban lainnya. Oke, untuk mengecek pemahaman teman-teman mengenai materi hadis ini sudah menyiapkan beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan di buku tulis. Tapi teman-teman semuanya sampai di sini dulu di pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kewajiban anak di sekolah yang terdapat dalam video tersebut? Ya, kelompok 2. Haknya adalah mendapatkan pengetahuan dari guru dan kewajibannya mematuhi peraturan sekolah. Ya. Ketiga, apa dampak kalau hak dan kewajiban anak diabaikan? Apa tadi? 1. Kehidupan kurang harmonis. 2. Banyak tugas yang tidak terselesaikan, Bu. Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, jadi pengertian hak dan kewajiban adalah suatu yang harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak-hak anak di rumah antara lain itu yang A. mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, yang B. hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian, yang C. mendapatkan makanan dan uang jajan, yang D. hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Kewajiban anak di rumah itu bersikap sopan kepada anggota keluarga, mematuhi orang tua, yang C. menjaga kebersihan rumah. Nah, hak dan kewajiban anak di sekolah lagi. Hak anak di sekolah mendapatkan pelajaran. Yang kedua, bertanya kepada guru. Yang ketiga, mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, datang tidak terlambat. Yang kedua, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Yang ketiga, menjaga ketenangan belajar. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini ada tugas kelompok dari Ibu. Nah, Ibu bagi satu-satu ya. Nah, di situ lihat ada gambar. Ceritakan 2 gambar berikut. Nah, didiskusikan. Nah, baiklah anak-anak, tugas yang Ibu kasih tadi itu dikumpulkan dulu ke depan. Full. Kelompok 1. Ibu lihat, ini kelompok 1 dulu menjelaskan tugasnya. Maju semuanya. Maju semuanya, ayo. Ya nih, nah baca yang tadi. Ayahnya duduk di sampingnya dengan sabar membimbing dan menjelaskan materi yang mungkin sulit dipahami oleh sang anak. Ayah tersebut tidak hanya mengajari. Iya. Ya, terima kasih kelompok 1. Alhamdulillah anak-anak Ibu hari ini sudah memahami
tentang tugas, hak, dan kewajiban. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang aturan dan tanggung jawab. Sekian dari Ibu hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum